Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi terakhir, sesi ke-6, yaitu tentang etika publikasi yang akan disampaikan oleh Profesor Insinyur Siti Nurmaini PhD. Kepada Prof. Siti kami persilakan. Sebenarnya yang mengisikan materi ini biasanya bukan saya, tapi teman karena ada kegiatan ya, jadi ini harus disampaikan tentang etika ya. Jadi saya backup. Bosan Bapak Ibu? Semangat ya, Bang. Bentar lagi. Udah itu baru kita setelah itu kita baru pendampingan. Oke. Judulnya etika publikasi ya. Sebenarnya Bapak Ibu udah pada tahu semua kan tentang etika. Ya. Etika itu apa sih? Tata krama. Kalau publikasi, jadi tata krama publikasi. Adab. Adab itu apa? Akhlak. Berdasarkan Al-Quran dan hadis nanti kita. Saya nggak bisa. Ya, bahasa yang paling simpel aturan lah gitu. Ya, kode etik, etika, aturan lah gitu ya. Mana Pak? Ini kita Pak. Baik Pak, ini aja langsung ke bawah. Yang kedua, next. Etika publikasi. Nggak mau. Screen sharing. Tuh. Begitu dibesarin dia nggak mau jalan. Ya, itu ya. Nah, kalau kita sebagai dosen, ya, sebenarnya sudah ada yang ngatur, nggak perlu lagi ya. Aturannya pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ya, mau salah tuh ya di atas, ya, nggak hafal. Nomor 39 ya, tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Bapak Ibu tinggal buka itu aja. Ya. Tapi kan nanti kan kemana-mana nih ya itunya penjelasannya. Nah di sini mengatur yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Cuma kita nanti akan melihat yang AI tadi. Itu kaitannya kan. Next. Ya. Next Pak. Ya. Yang di pasal 9 aja langsung. Itu yang sering di-highlight. Fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengaruhan tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak. Biasa kan ya? Kalau fabrikasi itu apa? Salah, Ibu. Satu apa Bu tadi? Satu riset banyak Bu, jurnal Bu, manuskrip Bu, bukan jurnal. Jurnal nanti jurnal of gitu kan. Satu penelitian menghasilkan banyak manuskrip. Nah, itu fabrikasi siapa yang tahu? Pabrik. Nah, ada pabrik aja coba. Apa arti pabrik? Nah, membuat sesuatu yang mengada-ada itu ya. Nah, ya dipabrikasi lah. Nah, itu ya salah salah berapa tuh? Salah 6 ya. Nanti kita lihatlah penjelasan. Next, Pak. Ya. Nah, nanti penjelasannya tuh ada di sana ya. Untuk kita sebagai dosen kita bisa mengacu ke situ untuk peraturan yang sudah disahkan ya oleh kementerian kita. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Kita lihat saja apa sanksinya dan lain sebagainya. Seperti contohnya plagiat mengambil sebagian atau seluruh. Terus tadi hubungannya dengan open science, ingat ya? Kan ini kan ide, mengambil sebagian atau seluruh itu kan termasuk ide. Tahu dari mana coba ide kita ambil? Nggak tahu kan? Kalau data ibu diambil sama ibu kelihatan. Kalau ide nggak kelihatan. Pas publish perasaan itu rasa-rasa menangis gitu ya. Nah, open science tadi inilah sebenarnya salah satu solusi. Jadi seorang tuh banyak masalah di dunia ini, tapi ada orang-orang yang mempunyai pikiran luas nih, solusinya ini gitu ya. Contohnya, open science itu melindungi ide. Kalau data
Ya, kalau data sensitif juga melindungi. Jadi kalau itu sudah keluar, dia kan pakai unique number DOI. Kalau udah ada DOI berarti tidak bisa lagi diakui milik oleh orang lain. Itu milik yang mengeluarkan DOI, uniknya itu ya, itu. Jadi sebenarnya yang bahasanya nanti mengambil tadi ya, kalau sudah ada open science sebenarnya aman ya. Amannya itu sudah 80%. Kita sudah duduk manis saja. Kita keluarkan preprint, Bu. Bahasanya zaman sekarang itu preprint. Maka kalau preprint itu terbit ya preprint itu mau di mana terambil oleh Google Scholar dan lain sebagainya, itu belum direview sama jurnal yang kita tuju, itu sudah diakui gitu. Asal jangan mengambil punya orang lain gitu ya. Kalau ngambil punya orang langsung ketahuan. Ya. Jadi solusinya ke situ. Next, Pak. Ya, jadi di sini Bapak Ibu tinggal baca saja ya, karena saya bukan orang hukum ya, membaca kalimat-kalimat di peraturan itu kadang-kadang salah gitu ya, maksudnya gitu. Ada apa namanya arti ya, arti khusus. Tapi kalau dari bahasanya saya gitu ya, bahwa semua itu diatur oleh sebuah peraturan. Ya, next Pak. Nah, itu tinggal baca ya di nomor 39. Di Indonesia tuh sudah ada Anjani. Itu sebuah portal ya untuk mengimplementasikan peraturan menteri tadi yang nomor 39, dibuatlah sebuah portal yang namanya Anjungan Integritas Akademik Indonesia. Walaupun sekarang portal itu lagi tidur ya, tidur. Ya, enggak apa-apa, kan biasa kan tidur nanti bangun lagi kan. Jadi di sini ya, kalau tadi kan saya sudah sebutkan bahwa kalau saya ngomong tentang peraturan itu kan suka ini ya, nggak ya kalau orang hukum nih ini maksudnya gitu ya, karena saya juga kadang-kadang buat peraturan-peraturan di universitas saya tuh kalau bahasa hukumnya kayak gini, beda ya. Ini secara hitungan-hitungannya, jadi secara kuantitatif itu ada di dalam ini ya. Jadi misalnya kalau kita melakukan pelanggaran ini berapa poin kesalahannya kayak gitu ya, di Anjani namanya ya. Nah di situ di selamat datang itu Bapak Ibu bisa lihat, next Pak. Ini merupakan portal sebagai amanat dari Permenristek Dikti nomor 39 tentang itu yang tadi. Selain itu juga untuk mendeteksi kesamaan karya ilmiah. Bayangkan. Jadi sebenarnya untuk nasional ini udah bagus ya. Tapi sayang kenapa tidur? Itu saja. Kalau di luar nanti ada KOPE itu ya. Nah itu beda lagi, itu untuk sana. Tapi KOPE itu basisnya juga peraturan-peraturan saja yang tertulis. Kayak mana nanti implementasinya, kita kalau ada apa-apa juga lapor ke KOPE itu. Nah bagaimana sanksi dan sebagainya tidak ada. Kalau di sini ada. Ya, di sini ada. Jadi di situ terhubung dengan Rama itu isinya apa? Rama itu apa? Poltra Lama, sumber dokumen Anjani itu Rama, ya, Garuda, Sinta, ya terhubung ke situ semua. Sehingga semua publikasi kita nasional, kalau terjadi apa namanya pelanggaran etika akan masuk ke dalam Anjani. Ya. Saya tidak terlalu paham dengan Anjani karena saya cuma membaca dan melihat saja dan belum pernah menggunakannya. Ini Bu Minar yang lebih tahu karena Bu Minar adalah tim waktu itu bersama Pak Juneman. Nah, Pak Juneman nggak datang sini. Itu ini lebih difokuskan kepada pimpinan sih sebetulnya, ya pimpinan perguruan tinggi karena sebenarnya pimpinan perguruan tinggi harus mengontrol ya semuanya, semua sumber daya manusianya supaya tidak melakukan hal itu ya. Jadi kalau seandainya terjadi pelanggaran, nah nanti ke sana arahnya ya. Nah tapi ya itu tadi ya kembali lagi ini belum diaplikasikan secara nyata lah. Sekarang ini nanti mudah-mudahan kita berdoa aja ini jalan lagi. Next Pak. Nah ini ragamnya ya. Silakan aja. Dan itu ada angka-angkanya Bapak Ibu ya. Ringan, sedang, berat ya. Ini jadi kemarin itu sempat apa sih namanya dicoba gitu. Ya, dicoba untuk menemukan kasus-kasus di dalam yang Rama, Sinta dan Garuda tadi ya. Pokoknya hubungan jurnal dengan publikasi dan lain sebagainya dan ditemukanlah seperti itu. Tapi udah lama itu data itu. Kira-kira sebelum pandemi ya, sebelum pandemi 2018 atau 2017 lah gitu ya. Ada angkanya betul itu. Berapa ringannya itu berapa rentangnya. Next Pak. Ya, nah itu. Ada sanksinya, dah jelas ya. Indonesia tuh ngatur, tapi itu tadi kenapa nggak jalan? Pasal 17 ya. Kalau
yang melakukan pelanggaran itu akan kena pengurangan nilai atas karya ilmiahnya, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa itu ya, macam-macam kalau mahasiswa ya. Kalau kan yang membuat publikasi itu kan bisa mahasiswa, bisa dosen ya. Sampai penundaan kenaikan jabatan akademik, penurunan jabatan akademik dan lain sebagainya. Ada semua itu di Permendikbudristek nomor 39 dan dinilai oleh Anjani. Next, Pak. Nah, ini kalau internasional. Nasional ada, ya. Internasional ke sini. Nah, ini cuman sebuah aturan aja ya, OP ya. Tidak ada nilainya berapa. Kita melapor ke sini kalau ada pelanggaran jurnal-jurnal ya, bisa melapor ke sini dan dia adalah Committee on Publication Ethics, forum editor dan peer review jurnal untuk mendiskusikan masalah pelanggaran-pelanggaran. Nah, aksinya bagaimana? Dia mendiskusikan dulu sesama editor. Misalnya apa nih mau dilakukan apa, nama orang itu di artikel retraction ya, apakah nama orang ini di blacklist tidak bisa masuk lagi. Nah, itu keputusan dari mereka bersama. Nah, itu namanya lain lagi. Nah, ini internasional. Ya. Terus next, Pak. Ya. Mengapa kata si Kope ini tadi adanya isu pelanggaran etika? Satu, ini bukan menurut saya, menurut dia. Jurnal itu untuk meningkatkan basis data. Memang kalau jurnal sudah kepengen basis datanya keren, sama berbagai macam cara lah dilakukannya ya. Kalau jurnal-jurnal yang tadi, yang predator lah, yang macam-macam gitu ya, menghijack lah. Jurnalnya sendiri satu. Dua, adanya masalah senioritas dan pendapatan. Betul. Ya. Pendapatan menjadi meningkat atau kesenioran gitu ya. Ya gitu menurutnya ya. Terus ada masalah perusahaan obat. Ya, dari penelitiannya mereka. Dan terakhir profit dari publisher. Ya persaingan. Sekarang MDBI diserang karena AIUEO ya. Padahal Elsevier juga AIUEO gitu ya. Macam-macam lah, nggak bisa disebutkan. Indikasinya sama sih sebetulnya, cuman kan open access yang dibentuk oleh MDPI itu udah lama gitu ya. Si Elsevier baru mau gitu. Mahal-mahal juga loh. Elsevier tuh kalau sudah open access bayarannya ya mahal 50-an juta. Dan ya sedihnya lagi ya kadang-kadang pada saat kita submit dia nyatakan bahwa jurnal itu adalah jurnal yang hybrid, subscribe atau open access. Jalan kita masuk tiba-tiba tidak ada subscribe, main-main kan itu udah gitu, itu juga pelanggaran etika ke jurnalnya ya. Ini karena yang ngomongnya melanggar ini tidak fokus kepada kita, karena kadang-kadang melanggar itu ditujukan ke kita, ke autor saja ya. Saya sering dapat materi pelanggaran tuh kalau falsifikasi ke kita, fabrikasi ke kita, apa lagi dia, plagiarism ke kita. Ini kena isi nih semua gini, nunjuk lagi. Gak pernah ke sana. Nah sekarang sebenarnya ke sana tuh banyak juga loh. Ya, banyak juga. Jadi permainan itu kan permainannya sudah tingkat sana tuh ya, tingkat atas gitu ya. Kita kadang-kadang nggak kebaca sebagai kata ibu tadi, saya nih penulis pemula nggak kebaca gitu. Jadi seperti itu. Itu penelitian yang kopi. Ada masalah saya aneh juga kebaca tentang perusahaan obat gitu, baru terbaca, oh hebat ya penelitian dia. Ada masalah perusahaan obat situ. Next, Pak. Nah, ya ini dari Elsevier. Ya. Jadi masalah authorship juga menjadi sebuah isu. Ya, authorship itu kita nih kan kadang-kadang coba di situ ada guess, goes, give. Nah, ya. Ada 3 itu. Itu kadang-kadang kita tuh memasukkan autors itu bukan yang neliti, bukan yang sepatutnya. Gitu. Kadang-kadang pimpinan perguruan tinggi, coba. Kadang-kadang ditekan oleh senior, tadi ya senior kita nih kalau kalian mau ini masukkan nama saya gitu. Kalau BKD kamu nanti, ini BKD nih, saya review BKD kamu mau diperiksa kan, nah harus ada nama saya gitu. Cuma kalau nggak ada Bu, gimana BKD kita gitu kan? Nah itu ya. Ya dan lain-lain lah. Itu harusnya tidak ghost author, tidak guess, juga tidak give. Give itu artinya saya bayar ya, masukkan saya sebagai first author atau co. Nah itu ya. Jadi si author itu siapa sebetulnya? Ya kelompok kita yang benar-benar meneliti. Nah itu
itu di bagian situ ya. Authorship itu masuk di daerah etika. Jadi kita tidak boleh memasukkan tiga itu. Silakan saja siapa yang mau jadi author, cuman memang yang patut di situ. Next, Pak. Ya, konflik of interest. Nah, itu di situ ya. Jadi kalau ada hubungan gitu ya, dia bilang itu harusnya terbuka gitu. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang antara penulis itu ada yang tidak cocok, ya, terjadi konflik, nanti hubungannya kemana-mana. Ya. Tapi ini dihubungkan dengan kepemilikan daripada artikel juga masalah finance. Ya, nanti ujung-ujungnya siapa yang mau bayar itu? Ini kalau bayar ya. Kalau masalah uang itu udah sensitif betul ya. Taruhlah kalau kepemilikan ya. Nah, karena ini kasus pernah terjadi sama saya ya, sampai saya mengembalikan uang ke tempat saya yang di Korea. Gara-garanya gini, saya bersama dia itu riset bersama. Jadi pada saat dia memperbaiki itu menggunakan dana dia untuk melakukan proof edit. Zaman itu belum kenal ChatGPT. Ya, dia memperbaiki dengan dana dia. Terus beres, disubmitlah ke jurnal. Jurnalnya itu kami tidak baca loss ya, pada saat guideline for author tidak baca bahwa itu tidak boleh dua corresponding author. Apa yang terjadi? Saya masukkan nama saya karena riset saya, dia membantu saya di dalam analisis ya, karena dari teman kan. Ditolak sama jurnal tersebut. Tidak boleh dua corresponding author, cuma boleh satu. Pilih salah satu. Dari awal saya sebagai CA-nya kan. Nah, kalau mau diganti dia, riset itu bukan riset. Dia bilang saya kena marah sama institusi saya di Korea, dia bilang gitu. Kalau tiba-tiba ini muncul, harus pamit. Kalau membantu nggak apa-apa. Jadi konflik. Ini gini nih. Ceritanya konflik tuh gitu. Berhubungan langsung ke finance, ke keuangan. Dan udahlah kalau kayak gitu nggak apa-apalah. Silakan saja kamu jadi corresponding author, saya sebagai co saja. First pun tidak bisa karena yang nulis saya. Ya, saya tidak boleh dia menjadi first. Dia juga nggak mau karena dia bukan nulis kan, nggak boleh berhubungan ke institusi dia. Apa yang terjadi? Kembalikan saja uang saya sudah saya keluarkan. Nah, gitu. Ya sudah saya transfer semua. Itu konflik of interest. Jadi kesalahannya sih bukan karena kita tidak saling saya berhubungan baik sama dia. Cuman masalahnya kita lupa membaca guideline for author, jadi kayaknya terjadilah konflik di sini. Untung saja konflik itu bisa kami atasi ya. Jadi hubungan antara negara Indonesia dan Korea di situ di dalam artikel itu aman-aman saja. Itu next Pak. Nah, plagiarism itu juga sebagai isu daripada etika. Udah jelas ya, makanya keluarlah authenticate lah segala macam, ayat Turnitin untuk mengecek semua itu. Yang tadi ya, supaya ini kan kita suka ngambil gitu ya. Bagaimana supaya etikanya supaya tidak terjadi? Kalau kita mengambil apapun dari manapun itu harus citasi dan dirubah dalam bahasa kita sendiri. Itu aja. Yang mau caplok tulis itu citasi, kan sudah disitasi, ya nggak begitu. Etikanya. Tadi kata Ibu adab ya. Aturannya tuh gimana sih? Ini ada tulisan, kayaknya ini kita mau ambil gitu, ke sini rubah dulu dalam penggunaan pakai tools ya. Dan kalau gambar punya kita sendiri pun tidak lagi punya kita jika itu sudah masuk di dalam jurnal. Kita kena copyright yang double C BY. Pada saat kita tanda tangan double CBY, kita sudah menyerahkan apapun punya kita ke jurnal itu. Jadi kalau kita pakai lagi, kita melakukan kontak yang punya dan permisi. Ya sudah permisi jika boleh, kalau nggak boleh sudah nggak boleh marah. Kayak gitu ya. Nah apapun itu ya, jadi harus dirubah. Ya kalau dia merubah tetap nggak disitasi, tetap. Ya kalau hilang kena lagi kita etika. Adabnya banyak sekali, aturannya banyak sekali supaya kita bisa melakukan proses pembuatan artikel dengan nyaman ya, tidak ada yang komplain, maka kayak gitu. Ya apapun itu ya, mau gambar, mau tabel, mau tulisan, semuanya kayak gitu harus dirubah dalam bahasa kita dan tulis kembali. Ya, next Pak. Next Pak. Ya, itu ya, di paraprase atau di recycling. Ya, diulang, dirubah dengan bahasanya yang kita buat sendiri. Ya, Pak, next. Ya, pengajuan jamak itu juga etika. Pengajuan jamak tuh
ada simultan submission, ada duplicate publication, ada duplication by paraphrasing text recycling, ya sama ya, translation, macam-macam di situ. Kalau mau dibaca satu lama, nanti nggak habis, atau nanti kata Ibu Moderator tinggal 1 menit lagi ya, belum selesai. Jadi itu pengajuan jamak tuh etikanya memang tidak boleh ya. Jadi kan kita kan apa bahasanya, submit situ, submit sini, siapa tahu yang mana dulu ya, nanti yang salah satu withdraw, nggak boleh ya. Duplicate itu artinya misalnya gini, kita ada publikasi yang sudah keluar ya, sudah publish gitu ya. Kita buat lagi data di situ, kita ambil gitu ya, dengan semena-mena pindah ke setengah, kita publikasi lagi gitu ya. Nah, itu duplicate terdeteksi ya. Apalagi sistem-sistem orang itu sudah pakai yang namanya AI semua. Nah, text recycling itu tidak dirubah gitu ya. Nah, kena. Jadi simultan submission itu termasuk pelanggaran etika jika tidak mengikuti aturan yang ada. Next, yang itu salah ya, publication salah ya, tidak ada sebenarnya. Misalnya kita punya bukan tabel, grafik melengkung sana. Aduh, kayak kalau melengkung sana salah, harusnya itu melengkung ke sini gitu ya. Aduh, ganti aja lah nilai nih. Itu salah satu publikasi, nggak boleh. Ya. Harusnya begitu ya begitulah. Kenapa salah ya, silakan aja dirubah ya. Kita pasti tahu kenapa. Falsifikasi juga, manipulasi riset material, image, data, equipment, proses, itu lebih parah lagi ya, falsifikasi. Tidak cuma data, semuanya dibuat di macam-macam kan. Ya. Kalau yang publikasi cuman datanya saja, publication. Next Pak, salami slicing Bu, Ibu tadi, yang Ibu sebut tadi salami namanya. Itu membreak out, memecah ya, harusnya nih satu penelitian, satu artikel pengen banyak gitu ya, itu namanya salami, itu juga nggak bisa ya. Jadi kalau disertasi ya, kadang-kadang kita buat disertasi itu kan ada beberapa tujuan. Nah tujuan-tujuan itu bisa kan, kalau disertasi kan dalam ya, selama 3 tahun mahasiswa melakukan penelitian, dapatlah tujuan itu dijawab semua gitu ya dengan 3 paper. Tapi kalau kita penelitian ya, satu proposal penelitian biasanya tujuannya cuma 1. Ini saja. Kenapa? Karena terbatas kan, cuma berapa bulan kita penelitian? 10 bulan lah ya paling lama. Itu nggak bisa 3 tujuan di situ. Mentoklah 1 tujuan. Selesai, buat tujuan lagi kayak gitu. Jadi jangan mau kecil-kecil gitu. Paling tidak hanya 1 konferensi. Karena proceed ya, pada saat Ibu membuat itu penelitian belum beres ya, proceed ya. Terus saja lewat konferensi, setelah selesai maka ada 1 publikasi. Begitu. Itu salami, disebut dengan salami slicing. Jadi publishing small slice of research. Next, ya, informed consent juga nih. Ini banyak masalah di sini. Kalau kita menggunakan makhluk hidup, ya harus ada sebuah surat ya yang mengesahkannya, bukan kita sendiri. Ada yang institusi khusus, lembaga khusus yang menyatakan bahwa ini etiknya lepas ya. Nah, saya punya penelitian dengan rumah sakit ya, untuk mendapatkan dana itu etiknya keluar dulu, kayak gitu. Ya, karena kalau kita meneliti itu kadang-kadang meneliti aja dulu lah, nanti kalau perlu etiknya baru nyusul, nggak bisa. Ternyata penelitian dengan rumah sakit sebelum dananya turun, etikanya lepas dulu. Begitu etikanya turun, proposalnya baru diperiksa kayak gitu. Kemarin itu katanya, Prof, katanya ini sudah lepas, etikanya sudah keluar, berarti proposal kita diperiksa dan pendanaannya lolos, mau ditemukan ya untuk membicarakan masalah pendanaan. Jadi kayak gitu. Nah, kalau tidak keluar, ya nggak jadi. Ya, kalau kita suka kebalik gitu kan, ini perlu karena kita penelitian pakai responden gitu ya, harus ada itu penelitian dulu lah, nanti minta. Benar nggak gitu? Ada yang kayak gitu kan? Ada yang enggak ya. Jadi semuanya harus ada ininya. Nah, tapi di situ banyak masalah itu yang di bold warna kuning ya. Tidak menjadi solusi yang baik. Contohnya nih. Bentar, yang paling gampang aja. Ada tadi. Yang sebelahnya Pak, next Pak, satu lagi. Nah, ini nih. Kalau dalam hasil penelitian peneliti sebenarnya menghindari penggunaan klasifikasi atau sebutan menimbulkan generalisasi yang tidak masuk akal yang mengakibatkan praktik
stigmatisasi kelompok sosial tertentu. Misalnya, yang kita mau teliti orang, maaf, orang miskin. Ya. Nah ini kadang-kadang, mengerti ya Mas? Tanda tangan aja lah, ini mau cepat gitu ya. Karena itu kehidupan sosial jauh kayak ada tekanan gitu ya. Ya dia kan nggak ngerti, oke. Padahal tidak seperti itu. Ya, ada beberapa di situ yang kemungkinan besar akan menyebabkan terjadinya pelanggaran di dalam form yang diperlukan untuk penelitian. Nanti baca saja Bapak Ibu ya, banyak. Next. Ya, ini kasus-kasus yang ditemukan. Ya, itu ketutup yang bawahnya. Lihat itu. Fabrication and falsification itu berapa persen? Sekitar 13%. Ya, 13% ya itu ya. Enggak ada ini ya, 13%. Itu dari Elsevier ya. Terus plagiarism di atas terjadi berapa persen tuh? Sekitar 46%. Ya, paling banyak berarti. Terus fake reviewers atau authors ya, kedetek ya. Berapa itu? Ada nggak? Bias authorship ya, warna ungu 11%, apa 5%. Research standard violation, ya itu semua ada ya. Pengajuan jamak, duplicate submission, 22%. Nah itu tampak di situ ya, bahwa memang terjadi itu yang disebut-sebut tadi, di Permendikbudristek juga ada, di dalam yang dijelaskan KOP juga ada, KOPE juga ada, juga yang sudah yang dikeluarkan yang dari Elsevier tadi memang terjadi. Makanya kita harus tahu, paling tidak kita harus mempersiapkan diri ya, jangan kita melanggar yang tadi itu ya, yang etika-etika yang tidak boleh, yang rule-nya sudah ditetapkan. Ya, next Pak. Nah ini ada satu data, next. Ya, di database Medline, ya, ini khusus medical. Ya. Dia bilang gini, 62.312 sampel artikel, ya, 0,04% plagiat data. Kalau tadi Elsevier ya, ini Medline. 1,35% duplication. Jadi dia bilang dari 3.500 yang sehingga ada 3.500 yang plagiat dan 117.500 paper yang duplicate. Duplicate tadi hati-hati ya, bukan artinya ini apa, bisa aja datanya sama, kita ngambil data orang, tabel gitu. Tabel orang, pakai gambar kita sendiri tanpa citasi. Nah itu 117.500 itu 2008. Mungkin karena toolsnya belum banyak ya. Kalau sekarang toolsnya banyak mungkin lebih banyak lagi. Itu jadi dari dua ya, dari Elsevier dan Medline itu. Medline itu database. Next. Nah sekarang kita lihat beberapa kasus lah ya. Lihat ya. Itu namanya Charles Dawson. Siapa itu? Itu tahun berapa dia tuh? Abad 19. Sekarang abad berapa? 20. Berarti sudah mulai itu ya. Jadi dia itu menemukan ya tentang primata yang hubungannya dengan manusia. Atau dia bilang kita itu terhubung dengan kera gitu ya. Nah, itu penelitian dia. Sehingga ya dia menandai semuanya dengan nama yang Dawson itu tadi. Semuanya temuan dia. Saking banyaknya, dia sangat terkenal dan diangkat di dalam kelompok atau society dari kelompok yang berhubungan dengan fosil-fosil prasejarah gitu ya. Yang itu komunitas terhormat lah gitu ya. Yang diberi nama Piltdown Man, ya, manusia yang dengan kera tadi ya. Jadi dia bilang ada nih hubungan kita nih, ya. Next Pak. Di tahun 1950, berapa tahun kemudian tuh? Dilihat orang, kayaknya nih nggak betul gitu ya, diteliti kembali. Jadi dia tuh membuat itu ya. Secara chemical dia buat semua tulang-tulang itu terlihat tua, padahal enggak. Hebat ya. Jadi dibuatnya dengan kimiawi dan mirip dengan yang kera tadi itu, primata. Ya, antara apa dia, ape dia bilang gitu. Sehingga temuannya 38 temuan dia yang tulang belulang tadi dia bilang ada hubungan kita dengan kera ya, dianggap
palsu. Terus next Pak. Belum ya. Balik lagi Pak yang tadi. Nah, sehingga dia ada yang ketinggalan kayaknya slide saya. Dikeluarkan dari komunitas itu dan temuannya dianggap tidak ada dan dianggap tidak ada hubungannya antara manusia dan kerang. Kita dulu terhubung katanya ada tulang-tulangnya itu mirip gitu ditemukan di abad ke-19 itu. Ini manusia, ini kera, ada bentuk-bentuk yang mirip dan penelitian dia itu sama gitu. Jadi ada hubungan gitu. Setelah itu ya enggak lagi. Next Pak. Dan tahun 2001 itu masalah elektronika. Ya. Dia menemukan itu dan ya itu orang-orang Jerman. Next, begitu diteliti lagi, next Pak, ya direplikasi tidak bisa. Kok tidak bisa kan? Padahal temuannya hebat gitu ya, transistor zaman itu ya. Kalau makanya kita sudah mendengar ya tadi dari pagi sampai ke sore ya dari narasumber-narasumber kita bahwa sebuah penelitian yang baik itu bisa diulangi kembali. Gitu. Makanya kalau kita buat, kita suka ngomong limitation. Pada saat orang memasukkan kekurangan dari penelitian itu, diulang kembali, berhasil. Kalau tidak berhasil, nah itu tanda-tanda. Kenapa ini? Nah, dia bilang itu. Nah, saya tidak punya buku catatan, dan notebooknya itu tidak ada lagi. Data-data di komputer sudah saya hapus. Kenapa kita dengan temuan yang sangat luar biasa ya? Ujung-ujungnya dia dibatalkan doktoralnya dan semua papernya diretraksi. Nah itu contoh, lama-lama ya, tadi tahun 1900 ya malah ya. Ini jadi itu contoh-contoh. Yang lain-lain banyak sih, ya. Cuman ini yang ketangkep aja yang tua-tua ya. Karena saya menunjukkan bahwa sebenarnya itu terjadi sudah dari tahun-tahun dulu gitu. Oh sekarang kita ribut-ribut ini memang ya sudah dari dulu gitu. Itu 1900 yang saya tangkap. Kalau saya nunjukkan, Pak di tahun 2020, udah biasa ya Pak ya, 2020 gitu loh. Wajar, ini 1900, keras sama manusia gitu, gagal. Kebayang Bapak Ibu ya bahwa yang namanya etika itu memang sudah dari zaman dulu kala gitu. Untung aja saya nggak nyari contoh yang tahun 1800. Saya mau menunjukkan saja bahwa yang kita omongin di 2023 itu dari tahun dulu memang sudah di highlight, sudah orang tidak suka gitu. Kenapa harus membuat hal-hal yang itu dipabrikasi gitu ya, difalsifikasi, itu contohnya. Next Pak. Ya, ini satu lagi hobi betul. Saya ketemu sama mahasiswa doktor yang kayak gini tuh pasti kena marah sama saya. Dia nampakkan sama saya yang bagus-bagus saja. Prof ini hasil, wah mantap ini, bagus banget ya. Ini semuanya kayak gini, iya. Ada sesuatu, ini bisa nggak kayak ini ya? Mulai ketahuan. Ini ya. Mana yang data kamu yang gagal atau nggak ada? Aduh, kenapa? Semuanya bagus. Nggak mungkin. Jadi yang jelek disimpan aja di laci. Kalau bisa di delete gitu, delete, buang aja semua. Yang bagus-bagusnya ditampilkan. Gitu. Ya. Makanya di dalam sebuah manuskrip kita itu memberikan yang tadi kata saya itu. Yang kekurangan kita apa gitu. Misal datanya sangat sedikit sekali dipakai. Terus misal resource-nya harusnya nih pakai komputer yang super komputer, saya cuma mampu segini pakai gitu. Harusnya cepat, melambat ya itu ya. Nah, jadi yang bagus saja. Kalau mahasiswa S1 oke lah Bapak Ibu ya. Excuse lah saya nggak apa-apa lah, S1 juga dikasih tahu ya. Coba keluarkan semuanya. Kalau S3 ya sudah mulai kan itu ya. Nah, itu etika juga tuh S3 menyimpan data yang jelek itu. Itu contohnya. Jadi ada studi secara heterogen menyatakan bahwa terjadinya begitu tuh. Mudah-mudahan tempat kita enggak ya. Yang jelek ya tetap aja sebagai kelemahan kita. Atau udah ngerasa-ngerasa kayaknya saya iya Bu itu. Kayaknya sudah saya simpen. Jadi tidak boleh Bapak Ibu ya. Next Pak. Ya. Nah, ini masalahnya. Digital transformation ya, dan artificial intelligence in higher education itu yang tadi, materi tadi, ya. Nah, sehingga kita sangat perlu sekali membuat rule bagaimana supaya kalau ngomong falsifikasi, pabrikasi udah standarnya dalam publikasi ilmiah, udah gitu. Dari tahun 1900 aja orang udah ngomong kayak gitu, ya. Udah orang sudah ngomong bahwa itu tidak boleh, ya. Sekarang zamannya bukan itu lagi, Bapak Ibu. Tetap
Tapi yang menggunakan digital ini yang jadi sorotan gitu loh. Kalau kita tetap nyorotin tentang falsifikasi pabrikasi, betul. Udah pasti itu harus, sudah common itu harus kita pakai. Tapi kalau yang namanya AI ini harus ditandai juga. Next, Pak. Nah, itu buku ya yang dikeluarkan oleh UNESCO ya. ChatGPT and Artificial Intelligence in Higher Education. Artinya si UNESCO sudah menyiapkan satu buku. Bukunya ada. Tulisannya Quick Start Guide ya. Artinya bagaimana ya menggunakan itu secara cepat dan betul. Jadi kita harus menggunakannya secara betul baru menghasilkan sesuatu yang betul. Tapi kalau coba-coba gitu ya, asal-asalan kita nggak tahu dalamnya, jadi salah dalam penggunaannya. Next. Ya, itu. Dia dari Open AI. Nah, yang bahasanya open itu kalau di bahasa kami Bapak Ibu ya, itu sesuatu yang mengerikan. Open ya. Open itu gini maksudnya. Apapun software yang open itu biasanya kuat. Kenapa kuat? Karena apa? Silahkan saja mau dirubah. Kami senang. Jadi seluruh programmer yang kuat akan mensupport yang open tadi. Ya, dari dalam tanah maupun dari atas langit gitu. Tapi kalau dia tidak open, misalnya punya Microsoft nih, kelompok Microsoft saja. Oke, taruhlah programmer Microsoft itu ada 20 orang, ya dia aja. Coba kalau dibanding sama open, berapa sih programmer sedunia yang memperbaiki yang open tadi? Nah, itu tadi. Dan juga etika lagi nih main ya. Salah satunya adalah open source. Etik itu main di situ. Pernah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sebuah statement bahwa yang menggunakan open source lebih diutamakan dibandingkan berbayar. Kenapa? Karena kita suka nyuri. Gitu. Betul. Saya sering sekali membawa itu. Banyak sebenarnya etika tuh pecahan-pecahannya Bapak Ibu. Kalau falsifikasi itu besarnya aja, pabrik itu besarnya aja. Ya. Tapi pencurian software, ya menggunakan itu ke dalam ini. Misalnya kita pakai MATLAB, gitu ya. MATLAB-nya nggak kebeli. Tapi kita pakai MATLAB, kita coba pasang di dalam publikasi kita. Kita kena etika nggak? Kena. MATLAB itu sebuah software. Bapak Ibu menggunakan SPSS, ya? Nyebut nggak ada SPSS-nya? Enggak kan? Kena Ibu harusnya, Ibu melanggar. Iya nggak pakai. Misalnya Ibu pakai, kan kena SPSS kan beli. Saya sudah beli di mana belinya? Di Tokopedia 50.000. Kena juga itu adalah cracking. Itu etika juga Bapak Ibu. Etika tuh kecil-kecil itu yang berantakan di mana-mana itu harus terus diperhatikan. Tadi Bu Minar nyebut juga ke saya, memberitahukan saya, ada yang menyebutkan nama BUMN di dalam publikasi ilmiahnya. Itu bagaimana ceritanya kalau kita memasukkan sebuah nama besar ke dalam, misalnya nih, kayak punya di tempat saya di Palembang ada namanya Pertamina. Terus saya nyebut nama Pertamina dalam publikasi saya tanpa izin dari situ. Kalau si Pertaminanya setuju, kalau enggak, ada data yang misalnya kena gugat kita. Nah, misal itu salah satu aja, belum lagi yang lain-lain data yang tidak boleh diekspos. Jadi banyak sekali Bapak Ibu etika itu ya kalau dikumpulkan satu demi satu muncul semua. Ya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan itu. Jangan sampai karena nila sebelanga, nila sebelanga. Nilai titik ya Bu. Kalau etika itu sebelanga Bu nilainya, nggak setitik lagi. Rusak artikel sebelanga. Ya, karena nilai sebelanga rusak artikel sebelanga. Artinya artikel sebelanga semua artikel dari universitas itu ditandai. Lah iyalah, kalau kita misalnya ada di retraction, misalnya dari Universitas Sriwijaya ada paper yang di retraction. Kemudian saya submit ke tempat yang lain-lain. Terus ini ada Universitas Sriwijaya loh ini. Ya, bahasanya tuh gitu kan, zaman gini kan ke data ya, kedeteksi dengan cepat ya dengan penggunaan teknologi. Jadi kita perlu hati-hati. Kalau yang standar-standar mah biasa saja, falsifikasi udah sering, Bapak Ibu juga kadang-kadang udah bosen denger itu ya. Kadang-kadang udah bosen denger juga masih dilakukan masalahnya gitu. Nah, sekarang bagaimana itu tidak kita lakukan?
Ya. Nah, ChatGPT itu adalah dari OpenAI. Ya, OpenAI. Next. Atau kecil ya. Jadi dari buku tadi ada bagian ininya Bapak Ibu. Ya. Challenge and ethical implication, ya, academic integrity, lack of regulation, itu masalah kan, ya. Terus privacy concern, cognitive bias, ya, gender and diversity, accessibility dan komersialisasi. Ada masalah di situ. Jadi kalau mau pakai yang namanya tools, apapun yang ada artificial intelligence-nya, itu tuh, ya, harus diperhatikan, ya. Bagaimana supaya yang kita pakai itu tidak melanggar etika. Regulasinya bagaimana? Kalau di Indonesia sudah banyak sih yang membahasnya ya. Dari Universitas Indonesia sudah mengumpulkan ya orang-orang IT semua terpaksa ya karena dia mau membuat regulasi secara IT. ITB juga. Ya, beberapa itu saja yang saya tahu. Ya, membicarakan tentang penggunaan semua aplikasi AI di dalam publikasi aja supaya tidak melanggar. Ya, next Pak. Nih ada yang harus kita perhatikan ya. Yang paling penting ada what external policy yang dimiliki oleh higher education institution from government or research funders. Ya, government itu kan berarti dari pemerintah kita ya, dari kementerian ya, ke situ gitu, bukan kita. Kalau kita yang buatnya ibu misalnya ngajar, terus kamu jangan gini ya, kalau pakai AI nggak bisa, harus secara legalnya mana, secara legal formalnya mana gitu, harus ada. Seperti Permendikbudristek tadi ya, nanti bisa saja direvisi memasukkan sesuatu yang penting ya ke dalam situ. Next Pak. Nah, saking masalah itu melebar kemana-mana, tuh ada sebuah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahwa Bapak Ibu kalau pakai ChatGPT harus acknowledge ke dia. Terima kasih kepada ChatGPT yang telah membantu. Ya, 2, jangan memasukkan dia sebagai author. Ya, acknowledge saja. 3, jangan menggunakan teks yang dia buat langsung ke situ. Awas kedeteksi sama yang tadi ya, apa namanya? Authenticate, ya, turn it in, dia bisa deteksi ya. 4, citation, ya, recommended dari dia salah kadang-kadang katanya, hati-hati gitu. Jadi kita harus periksa ulang. Dia suka nyalahin gitu ya. Dia sengaja atau gimana, pokoknya memang dibuat kayak gitu software itu ya, supaya orang juga ikut hati-hati. 5, yang sebagai co-author. 6, ethical daripada bahwa si author itu semuanya harus tahu ya bahwa ada yang ini tadi ya, yang tools yang pakai AI tadi membantu. Jangan gini nih, misalnya saya sebagai corresponding author, saya nulis ya sebagai saya sendiri aja yang tahu, teman-teman sih nggak tahu gitu ya. Nah, harus dikasih tahu, ini ada bantuan dia nih. Supaya kalau nanti kedeteksi semuanya tahu ya, jangan nanti konflik of interest lagi ya. Dan ke-6, 7, jangan biarkan dia merusak kreativitas Anda gitu ya katanya. Ya, kita harus tetap, nah, makanya dia minta sebagai supporting aja ya, jangan sebagai yang penting. Next, habis kayak. Nah, itu aja. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya. Silakan. Nanti habis lagi, jadi cepet-cepet ya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Untuk pertanyaan silakan Bapak Ibu. Mohon izin Prof Ya. bertanya. Saya punya artikel yang terbit di Q2 Prof. Tapi setelah saya coba cek di Google Scholar, itu muncul 2 versi. Ternyata setelah saya cek, artikel saya itu dipublish di sebuah web juga. Sehingga ini merugikan karena di Google Scholar itu terbaca sekian citasi. Ternyata di Sinta yang terbaca hanya yang di situs resmi, yang tidak resmi, yang di apa ini tidak terbaca citasinya. Ini apa yang harus kita lakukan, Prof, dan apa upaya untuk mengantisipasi ketika kita submit supaya jangan terjadi hal yang seperti itu, Prof. Oke. Terima kasih. Ibu kan Q2, Iya, Prof. berarti Scopus kan? Iya. Dia tersitasi di mana-mana memang beda, Bu. Nggak masalah. Basis datanya beda. Jadi gini, paper Ibu
di dalam misalnya sebuah portal yang namanya Google Scholar tersitasi 40 misalnya. Di Scopus citasinya ada 30. Web of Science misalnya dia terindeks website dia cuma 10. Di portal lain dia 60. Biarin aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Iya. Iya, di ResearchGate lain lagi gitu ya, muncul lagi. Tidak perlu khawatir. Ya, yang pasti itu tidak discontinue. Ya, ada di dalam Scopus. Jadi yang Ibu perlu, kadang-kadang Scopus juga crawlingnya gagal gitu ya. Si Google Scholar juga kadang-kadang salah. Itu bukan urusan kita, Bu. Kalau di software itu yang megang softwarenya ya, yang kontrol software itu. Nah, kalau kita yang pastikan kita tidak publikasi di jurnal Predator dan tidak discontinue itu aja. Oke. Tapi web Hmm. yang Hmm. mencantumkan Iya. artikel saya di situ tuh, Hmm. apakah itu termasuk pelanggaran Enggak, itu? portal ya. Boleh, enggak Boleh. masalah. Portal boleh. Ada banyak portal ya. Iya, betul. Dia menarik data dari Ibu dari Scopus, dia senang gitu ya, ditempel di portal dia dan citasi masuk situ, ya entah citasi dari mana. Enggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Enggak boleh. apa-apa. Oke. Tidak jadi isu etik di situ. Ya, memang kayak gitu. Portal di dunia ini banyak macam-macam portal. Ya. Enggak terakumulasi. Mana saja yang pokoknya kalau Ibu dilihat di Scopus 70 ya 70 itu dari Scopus saja. Dari Web of Science 40 ya 40. Jadi yang kita lihat sih kalau Q2 lihat Scopus aja, Bu. Yes, Yang lain dilupakan aja. Begitu ya? Iya. Enggak usah khawatir itu tidak terjadi pelanggaran etik. Karena saya orang software jadi saya tahu. Kalau Terima kasih, Prof. Ya, yang lain? Ya, banyaknya. Ya satu aja ya, Bu. Jangan yang susah-susah ya, Bu ya. Iya, nanti saya nggak bisa jawab pula nih. Terima kasih, Prof. Ya. Saya Jamila dari Taman Siswa Padang. Jadi saya kan mengajukan apa ya, kredit point gitu ya untuk PAK ya, Prof ya. PAK Prof Amirul ini. Nah, jadi kan dia minta Turnitin itu. Nah, kelemahannya kita menguji Turnitin itu setelah dia terbit. Iya, oke. Sehingga similarity-nya tinggi sekali Iya, dengan tulisan kita itu iya. juga gitu. Nah, lalu itu mereka skip aja, Iya. dianggap dia padahal memang tulisan itu gitu Iya, yang sudah oke. publis itu. Nah, itu bagaimana cara apanya? Permasalahannya gitu. Kok jadi sampai dianggap dibatalkan gitu. Padahal itu tulisan kita gitu. Tulisan itu juga gitu. Prof Amirul mau dibantu, Prof? Ini ada. Jadi kalau kan gini, Ibu ini punya publikasi, saya takut saya salah ya, karena saya bukan di dalam tim itu. Jadi punya publikasi yang similarity-nya tidak dirubah, tetap misalnya dia mensitasi, merefer ke paper dia sini 98% dan dibatalkan kenaikan jabatannya. Tolong Prof Amirul dijawab ya. Nah itulah, jadi itu yang susah. Dengerin aja, Bu. Kan di Jakarta itu. Oh gitu. PNS. Enggak, yang itu aja. Jadi sekarang ini tanggal 10 Agustus kemarin, Ibu, tanggal 10 Agustus kemarin sudah stop semua penilaian. Angka kredit baik yang revisi maupun yang baru untuk kawan-kawan atau teman-teman dari PNS. Ya. Nah, yang sekarang dalam proses akan ada penilaian adalah yang non-PNS, dilanjutkan sampai ada aturan baru. Jadi yang non-PNS sekarang pada gilirannya, yang PNS kemarin tanggal 10 kan baru keluar tanggal 14 kemarin surat edaran. Sudah dapat belum Bapak Ibu? Belum, seharusnya ada itu di surat edaran, seharusnya rektor atau WR1 atau dekan itu menyampaikan, ada surat edarannya. Dan LDV ya, sudah ada bahwa tanggal 10 Agustus. Nah, semuanya. Jadi Bapak Ibu itu yang harus mencari. Jadi untuk yang PNS tidak ada lagi penilaian untuk Prof Siti dan Bapak Ibu sampai ada aturan baru. Itu yang saya sampaikan berdasarkan yang saya tahu berdasarkan surat tersebut. Bukan saya. Dan untuk yang non PNS itu akan terus lanjut sampai aturan baru juga terbentuk. Jadi penilaiannya akan ada. Saya tidak tahu kapan mulai. Nah, untuk Bapak Ibu yang revisi atau yang baru, nanti mungkin ketika dibuka lagi untuk yang PNS baru, klarifikasi, Bu. Kan banyak mengalami seperti itu. Ya, berapa tingkat similarity berapa persen, Bu?
Ya, karena mengarah ke artikel yang sudah, ya tinggal dibuat klarifikasi. Saya tidak mau menyatakan tentang reviewer tersebut. Jadi kalau saya mengetahui seperti itu akan tetap saya lolos karena mengarah ke tulisan yang sudah terbit. Jadi tidak ambil pusing. Iya, karena di halaman 25 PO Pak 2019 itu 25 maksimal. Ya. Ya, jadi itu tidak akan menjadi kendala. Nah, nanti Bu klarifikasinya dibuat karena banyak yang mengalami hal seperti itu dan diklarifikasi selesai. Saya tahu apa yang ada di benak penilai seperti itu. Itu saja. Ya Bu ya, jangan lektor kepala ya. Ngambek ya Bu, ngambek, jangan ngambek Bu. Ya. Oke. Santai ya. Oke, gitu Prof Siti. Terima kasih Pak Amir ya. Jadi karena saya bukan di tim PAK pusat ya. Jadi klarifikasi. Ya seharusnya tidak seperti itu ya. Kalau udah publish nggak boleh kita utak-atik lagi. 99,99% harus menuju ke tempat kita. Kalau tidak ya itu secara ini tadi Bu, secara ya tenang Bu, tenang ya. Ya nggak apa-apa Bu ya. Oke. Yang lain. Ya. Oke, ada yang lain nggak? Saya nggak mau menyinggung. Ya silakan Pak. Maaf ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya silakan. Nanti ada yang tersinggung pula sama saya. Iya karena memang PAK itu lain gitu. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu. Nama saya Randi Proska dari Universitas Negeri Padang. Ya. Pertanyaan saya mungkin agak cukup unik ya Bu. Jadi saya udah ketemu banyak jenis paper ya Bu, yang menurut saya sangat unik dan kadang viral juga gitu di sosial media. Contoh, ada banyak paper itu yang menggunakan istilah-istilah dalam film Bu. Saya baca ada paper judulnya The Return of Jedi. Itu kan dari film Star Wars. Ada juga Fantastic Yes and Where to Find Them. Terinspirasi dari Fantastic Beasts and Where to Find Them. Itu kan dari filmnya Harry Potter ya gitu. Jadi kan itu bukan hanya 1-2 kasus, ada banyak sih. Dan itu terbit di jurnal-jurnal bagus dan disitasi karena sedikit unik, citasinya juga cukup banyak gitu saya temukan. Nah, karena kita bahas etika, jadi setahu saya gitu, mungkin boleh diklarifikasi hal-hal kayak gitu biasanya terkait trademark kan kalau di dunia intellectual property, di dunia perfilman gitu. Dan memasukkan hal kayak gitu apakah hal yang lazim gitu? Kok bisa terbit gitu? Terus di kasus-kasus lain ada lagi yang lebih unik. Kalau kita cari di Google misalnya the shortest paper ever published, itu ada banyak paper-paper yang unik, mungkin hanya 1 halaman, tapi kok bisa publish di jurnal-jurnal bagus gitu. Saya baca yang tadi saya bilang malah di jurnalnya Neuron yang diterbitkan oleh Self-Res, kan itu kan jurnal impact faktornya hampir 10 ke atas gitu. Tapi kok bisa kayak gitu? Etika, apakah ini terkait dengan etika juga atau bagaimana? 1 lembar. Ada paper yang kayak gitu kalau kita cari paper terpendek di dunia. Nah itu publishnya di jurnal bagus, bukan jurnal ica-ica gitu. Terus terkait juga dengan tadi karena Ibu sempat bahas terkait authorship. Authorship ini kalau kita di Indonesia ini kadang maklum banyak dosen senior itu, kalau kami yang muda-muda nih dosen itu requestnya udah panjang aja, request nama gitu. Nanti kalau terbit masukin nama saya ya gitu. Nah itu kayak bagaimana sih mungkin saya ya pribadi sebagai dosen muda, bagaimana kita menanggapi hal ini gitu. Karena kadang kan kita sangat susah untuk menolak hal seperti itu, apalagi senioritas punya jabatan gitu. Kadang juga naskah akademik kadang bisa menjadi salah satu alat politik kadang gitu. Masukin aja nama pejabat itu ya, akhirnya kita dimasukin ke panitia-panitia apalah gitu. Nah, jadi hal kayak gitu saya ketemu banyak hal gitu ya terkait seperti itu. Kemudian masih terkait yang unik juga Bu, terkait penamaan tadi, mungkin kan ada Dawson tadi dia ngasih istilah-istilah pakai namanya dia gitu. Saya juga cukup banyak ketemu Bu, penulis-penulis dari Indonesia, mereka seenaknya mengasih nama teori dengan nama mereka gitu. Misalnya saya mungkin bikin namanya Randy Model of Blended Learning gitu. Padahal itu sebenarnya bukan model saya gitu. Seenaknya dikasih dengan nama dirinya sendiri gitu. Nah gitu. Jadi hal kayak yang saya sebutkan tadi semuanya ini bagaimana kita menanggapinya gitu. Ini kan menurut saya juga beberapa mungkin terkait etika, beberapa mungkin enggak. Jadi saya kurang tahu juga gitu. Mungkin mohon pencerahan dan pendapat Ibu. Terima kasih. Baik, yang 1 dulu Pak, yang 1 lembar tadi. Iya.
Itu memang ada, Pak. Kalau kita sebut dengan letter to editors atau communication to editor, dia mengomunikasikan kepada editor bahwa ada temuan yang luar biasa. Nggak usah banyak-banyak, 1 lembar aja udah cukup. Kadang-kadang 3/4 aja udah ada. Udah cukup gitu, 3/4 udah ada. Tapi apa yang ditemukannya dia kasihkannya ke editor. Baru sedikit modelnya gitu ya, nanti ini dan hipotesis, tapi dia itu biasanya mahasiswa S3 yang di belakangnya profesor bidang itu gitu. Nah, kalau profesornya Bapak lihat yang di belakangnya. Kalau kita kan yang dihargai itu yang di depan gitu ya. Corresponding author tuh kadang-kadang ada di belakang ya. Tapi kalau di luar sana, betul-betul yang di belakang itu menandai kepakaran dia. Jadi Bapak cek, Pak, ya misalnya kan nih ada 4 autorsnya ya. Cek yang paling nomor 2, 3, 4, ada nggak bidang itu? Kalau ada profesor bidang itu, dia yang bertanggung jawab pada temuan itu, gitu ya. 1 lembar biasa itu, Pak. Letters to editor atau communication to editor itu 1 lembar. 2 ya, Pak, ya, masalah nama. Kalau judul, misalnya saya membuat sebuah judul Siti gitu ya. Siti Nurmaini. Titik 2, terus saya buat Siti Nurmaini itu apa gitu ya. It's okay, Pak, nggak masalah. Itu bukannya memberikan nama, membuat nama sebagai model saya, tapi saya menyingkat gitu. Tapi kalau temuan misalnya di dalam bidang saya, ya banyak arsitektur dalam komputer sains ditemukan dan diberi nama dia, nggak masalah. Ya silakan aja, tapi nama itu harus dipatenkan, bukan dipatenkan, di HKI kan kalau bahasa kita copyright ya, bahwa ini tuh nama saya, asalkan belum pernah ada nama itu, udah gitu aja. Ya, kalau misalnya ada nama kayak kope udah ada, nggak boleh lagi loh Pak dipakai kope, apapun bentuknya nggak boleh. Jika belum ada di dunia ini, silakan, nggak ada larangan. Tapi jika ada, nggak boleh ditiru-tiru. Nah tadi kata Bapak tadi yang mengambil judul dari film ya Pak ya, mengambil judul dari film itu dalam hal apa? Saya tidak bisa menjustifikasinya sekarang ya. Saya harus baca dulu nih, takut salah lagi ya. Tahu-tahu judul dari film itu dia memang membahas, tapi dianalogikan ke film itu ya. Saya nggak tahu ya Pak, saya harus baca dulu papernya ya, karena kalau biologi kalau saya baca. Tentang biologi, tapi dia mengambil misalkan titelnya gitu, ada tambahan ininya. Cuma dan jurnalnya nggak predator, jurnalnya cukup bagus menurut saya, karena impact faktornya 18 saya cek gitu. Saya harus baca dulu. Iya. Saya nggak berani. Ya karena bisa aja jadi subtitle ya. Ya, jadi misalnya ada judul dia, terus subtitlenya kayaknya dia ngarah ke film Star Wars. Ya, siapa tahu ya ide dari insight dari Star Wars itu jadi riset dia gitu. Saya nggak tahu, saya harus baca ya. Ya, misalkan insight dari filmnya si Harry Potter itu jadi ini dia nih, cerita di dalam ini dia. Ya, jadi dia dipasang subtitle ke situ. Misalnya sebagai penghormatan, tapi saya kembali lagi harus baca. Ya, karena ini basisnya artikel, saya nggak bisa ngomong sembarangan. Jadi kalau nama silakan Pak, jika nama itu belum ada di dunia ini silakan pakai aja, nggak apa-apa. Kita mau buat model kita nggak ada larang, silakan aja. Mau buat model Siti Nurmaini, tapi model Siti Nurmaini itu yakinkan bukan model orang lain. Kalau dia cuma improve aja nggak bisa. Memang arsitektur baru, Kayak yang grup Facebook, Pak ya, grup Facebook sekarang Meta. Di dalam bidang saya ada dia namanya LeCun ya. Si yang itu yang jago di bidang saya itu namanya LeCun. Dia menemukan tentang arsitektur pertama kali di bidang deep learning yang namanya LeNet, LeCun Network. Dan itu luar biasa. Ada. Dia itu memang sampai sekarang memang dianggap sebagai penemu pertama dari bidang yang, kalau yang dari computer science mungkin tahu tentang machine learning ya. Dia namakan LeCun Network yang disebut dengan LeNet. Nggak masalah, memang nggak ada. Oke Pak, apa tadi lagi yang lain saya lupa. Sudah terjawab semua Pak? Kalau di kampus kan kita ketemu banyak ya dosen-dosen senior gitu, request pengen masuk gitu, tapi nggak ngapa-ngapain. Itu memang susah ya Pak ya. Itu tadi saya bilang, nanti kan periksa BKD sama saya. Harusnya kan tidak boleh, udah jelas itu melanggar. Kalau Bapak menidakkan, nanti ini tidak itu ya memang ya. Ya kita harus tegas, tapi tegas. Minta tolong Bu Minar. Bu Minar mohon dibantu Bu. Bu Minarnya adalah guru saya yang paling senior. Bu Minar mesti.
authorship, misalnya ada ketua atau senior yang memaksa, itu gimana Bu? Saya juga nggak tahu nih di mana ya kalau maksa ya. Tapi sebenarnya siapa nama yang boleh tercantum dalam baris kepengarangan ya atau authorship ya. Authorship itu padanannya baris kepengarangan. Itu adalah orang yang punya kontribusi akademik. Ya, jadi kalau tidak punya kontribusi akademik seharusnya tidak boleh masuk sana. Rasanya pembicara pertama tadi sudah menyampaikan kalau dia mengoreksi bahasa, memberi dana, itu cukup di acknowledgement. Jadi yang boleh sebagai authorship itu adalah yang punya kontribusi akademik. Karena begini, siapapun yang namanya tercantum di sana, dia harus bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab atas isi naskah. Jadi di kemudian hari kalau ada sesuatu misalnya ada perdebatan atau apa, mereka orang yang tercantum di baris kepengarangan itu adalah yang paling bertanggung jawab. Itu aja Bu. Jadi bukan sekadar penghormatan namanya tercantum, tetapi itu juga membawa risiko tanggung jawab. Ada satu pertanyaan Bu, pasti gimana cara nolaknya? Cara menolak, waduh. Nah itu yang ditanyakan Bapak ini, gimana sebaiknya kami menolaknya kan? Gitu ya. Iya Pak ya. Dia takut gitu kalau nggak dituruti nanti BKD nggak ditandatangan. Kalau nggak diikuti nanti nggak dikasih dana penelitian gitu kan maksudnya. Berani nggak menyatakan sebetulnya ada di aturan KOPE ya soal itu. Nah berani nggak menyatakan diperinci ya si anu kontribusinya apa, si ini kontribusinya apa gitu. Karena gitu, beberapa editor juga minta itu. Betul. Jadi dirinci Pak. Bisa? Jadi kalau seandainya memang harus dimasukkan, dia kasih tugas ya Bu? Iyalah. Ya. At least memberi pertimbangan atau masukan akademik ya. Masukan akademik tidak harus ngurusin risetnya sendiri, tetapi masukan-masukan dalam pembahasan. Oke, gitu Pak. Ya, jadi berdasarkan pelatihan hari ini, kan ada yang KOPE ya Bu ya? Bapak rinci, misalkan ada 4 orang, ini. Nah, Pak, mohon dibantu Bapak bagian sininya bisa nggak memberikan kontribusi apa? Ya, misalkan dia ngalor ngidur, nggak apa-apa, yang penting dia udah ngasih kontribusi. Ya gimana lagi ya? Kalau nggak, susah. Kalau cuma dompleng itu namanya kernet. Apa namanya? Ghost author. Ghost author, ya. Bahasa kasarnya itu, tahu nggak kalau ada angkutan umum ada kernetnya? Kernet penumpang iya. Penumpang gelap. Oh ya udah, itu penumpang gelap ya. Kalau kernet masih ada kontribusinya masih ya. Masih ada. Misalnya Padang. Oke, gitu ya Pak ya. Oke, ya memang nggak susah lah Pak. Memang betul. Saya merasakan. Iya betul Pak itu. Tapi harus berani. Tapi ya jadi nggak bisa lah saya ngomongnya. Ya ngerti. Kasih kesempatan aja ngasih kontribusi akademik. Iya. Itu ya Bapak ya, mungkin mudahan itu. Ada lagi nggak ada cukup? Masih boleh? Makasih. Satu lagi boleh. Oke. Makasih Bu Minat. Pak Bu Minat tuh guru saya Pak. Jadi kalau guru saya sudah ngomong kayak gitu berarti ya kayak itu ya Pak ya. Silakan Pak, silakan. Satu lagi Ibu, maaf. Baik, terima kasih Prof kesempatannya. Mungkin menyambung tadi dari pertanyaan Bapak sebelumnya tentang etika publikasi internasional. Nah, tadi juga cerita dari Prof tentang misalnya saya sebagai dosen muda yang baru mencoba untuk publikasi di jurnal internasional Q4. Nah, itu tim kepenulisan kami cuma lintas jurusan di internal institusi, Prof. Nah, kalau ingin meng-hire profesor dari luar negeri, nah bagaimana itu tektokannya Prof? Atau apa namanya diskusinya terkait biaya publikasi nanti Prof? Etika publikasinya biar tidak terjadi seperti pengalaman Prof tadi. Nah soalnya kan kalau kita mempublish suatu jurnal suatu artikel ke jurnal pasti ada biaya publikasi. Nah kalau kita mengajak profesor dari luar negeri, nah bagaimana tentang pembiayaannya? Itu yang pertama. Yang kedua tentang konsep ATM, Prof. Nah,
kan sering nih saya baru-baru belajar nulis artikel internasional. Nah, sering diajarkan untuk mengamati, tiru dan modifikasi. Nah, malah rekan saya yang jurusannya teknik, fisika bisa bikin artikel yang kajiannya tentang ilmu sosial. Nah, karena konsep ATM tadi, Prof. Nah, apakah itu tidak menyinggung prinsip plagiarisme, Prof? Mohon masukannya, Prof. Terima kasih. Yang pertama ya Bu ya. Jadi kalau Ibu mau mengajak profesor yang Ibu ajak tuh profesor kan nggak main-main ya. Ibu harus buat sebuah memorandum of application. Enggak, MOU antara universitas Ibu, MOE. Itu di situ hak dan kewajibannya tulis. Kalau cuma kita mengajak dia kan profesor gitu ya. Pasti semuanya di kita gitu. Dia paling menyumbang ide atau apa ya. Iyalah gitu ya, kira-kira tidak ini. Tapi kalau dibuat dalam MOE atau bahasanya apa sih, sebuah kesepakatan kerja gitu Bu. Misalnya ini nanti bayarannya itu, nah itu lebih enak Ibu mengangkat itu ya ke dalam masalah pembiayaan. Karena Ibu nyentuh pembiayaan sih. Kalau Ibu cuma bagaimana Prof supaya kualitas paper saya meningkat. Nah itu kita enak mengajak profesor dari luar yang cocok bidang kita ajak kerjasama, dia oke, setuju, buat bersama terus jadi. Nah masalah uang sensitif. Jadi kalau dibuat MO, jadi mungkin dari departemen Ibu atau prodi Ibu, yuk kita buat itu kan. Nah dari situ muncul misalkan publikasi itu first authornya saya ya. Maka tuh ya di dalam itu ya. Kalau dia tidak setuju ya mungkin dia akan menyusun ulang. Tapi kalau seandainya nih Ibu punya tim di situ profesor dengan profesor temenan kayak saya tadi gitu ya. Ya, itu lebih enak ngomongnya, nanti yang bayarnya siapa gitu ya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi kalau itu pertemanan lebih lepas. Ya lebih lepas ngomongnya tuh. Ini nanti ini ya kamu bantu sini ya. Ya, tapi kalau kita benar-benar mengajak orang luar, kita kan juga menjaga harga diri bangsa ya Bu ya. Jangan sampai konflik of interest kepada finance, buat dalam bentuk yang legal, formalnya ditandatangani oleh ya MOU pasti sudah ada dengan lembaga kita, misalnya Dekan dan siapapun. Jadi nanti pembiayaannya tertera jelas di situ. Oke, itu berarti satu. diajukan dulu kesepakatannya dulu, Prof. Ya, baru betul ya, Bu. Disetujui. Ya, karena finance ya, kalau bukan finance oke, dia pasti mau bantu. Kalau finance itu agak sensitif. Yang kedua, kalau amati tiru apa? Modifikasi ATM. Yang diamati siapa? Artikel internasional tersebut. Misalnya kalau mau publish di artikel keempat, pelajari template-nya, terus yang sudah publish di sana nanti ditiru, modifikasi. Iya, artinya gini Bu, ATM di situ. Tadi kan saya sudah jelaskan di depan, pada saat materi yang teknologi, Ibu download dulu paper yang publish di situ, amati di situ, lihat tuh yang diterima sama si editor yang kayak mana. Kayak mana cara menulis style dari title-nya, style dari abstraknya, bagaimana sih kekuatan-kekuatan dari tulisan itu supaya tulisan itu sesuai dengan keinginan editor. Itu amati. Tiru itu artinya kalau seandainya cara menulisnya tuh harus dengan kalimat yang begini ya kita tiru, bukan niru punya orang itu, bukan kita plak ambil pindah, bukan. Artinya tiru, amati, tiru dan modifikasi itu jika mau kita ambil gayanya ya, misalnya nih ada kalimat-kalimat di situ, misalnya kita sitasi, kita modifikasi dengan parafrase dan lain-lain ya Bu ya. Jadi gayanya Bu, bukan paper orang itu kita amati tiru modifikasi paper orang, bukan. Risetnya tetap riset kita, gaya daripada artikel di jurnal itu yang kita amati, tiru dan modifikasi gayanya. Kalau modifikasi itu bisa ke tulisan. Itu maksudnya. Berarti kalau yang tadi saya bilang ada teman saya yang disiplin ilmunya teknik misalnya, terus bisa menulis tentang kajian sosial, nah itu tidak menyalahi etika, Prof? Tidak. Orang teknik menulis sosial nggak masalah. Saya orang komputer saya nulis tentang kedokteran nggak masalah. Tapi ada sapinya Bu. Di dalam publikasi itu harus ada orang sosialnya. Karena bukan bidang ilmu dia. Kalau bidang saya, bidang kedokteran, saya mengajak dokter di situ. Kalau orang teknik menulis dalam bidang sosial, ada orang sosial di situ. Orang teknik nggak akan bisa masuk ke penelitian sosial, pasti agak ini ya. Kalau ya jadi apa sih namanya sedikit lemah ya. Kan memang bidang eksak kan ya beda kan. Nah kalau saya dengan Prof. Amirul bergabung, saya mau membuat publikasi tentang AI di education ya, Pak Amirul kan orang pendidikan, bisa saya dari sisi sains dari komputer, Pak Amirul dari sisi pendidikannya gitu Bu. Jadi kalau itu nggak ada orang sosial, lu agak sedikit waspada gitu. Belum tentu juga menyalahi etika, tapi
biasanya editor itu lihat Bu, saya itu kalau nggak ada dokternya itu kebanyakan di reject. Tapi kalau ada dokternya tidak, karena yang memvalidasi ini betul siapa Bu? Hasil itu kan perlu divalidasi. Kalau kita lompat ke bidang lain ya, saya ke bidang medis, yang memvalidasi hasil saya dokter. Saya ke bidangnya Pro Amirul, yang memvalidasinya nanti Pro Amirul. Oh ini betul, oh begini. Kan bukan bidang saya. Kalau bidangnya saya itu di situ gitu. Jadi profesor juga nggak bisa profesor seluruh bidang. Nanti dari dokter umum kan. Kalau saya di bidang komputer sains, maka bidang itulah saya. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Prof. Oke. Jadi hati-hati juga ya, tidak semuanya melanggar etika dan lain sebagainya. Mohon maaf jika saya ada yang salah ya. Saya ini terlalu menggebu-gebu gitu ya, juga masalah bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan gitu Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf karena 2 kali ngomong, mungkin 2 kali juga jadi membuat kesalahan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas materinya. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk narasumber kita pada ini Bapak